Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang terhormat Kacamata Barajo atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Gading beserta perangkat, yang kami hormati Bapak Ketua BPD Desa Gading beserta anggota, yang kami hormati Bapak Gading Kamtibmas dan Bapak Gadingsa, yang kami hormati saudara pendamping desa dan pendamping lokal, yang kami hormati Ibu Ketua PKK Desa Gading, yang kami hormati para tokoh masyarakat Desa Gading dan serta hadirin semua yang berbahagia. Syukur alhamdulillah senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan hari ini Allah masih memberikan rahmat kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka musyawarah desa, penyusunan rencana pembangunan desa, penetapan indeks desa 2025 dan pembentukan koperasi berlaku desa yang di Kecamatan Barajo Kabupaten Cirebon dengan keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, salawat serta salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan semoga kelak yaumul kiamah kita semua dapat syafaatnya. Amin Allahumma. Amin. Susunan acara musyawarah desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan desa, penetapan indeks desa 2025 dan pembentukan koperasi merah putih di Desa Gading Kecamatan Barajo Kabupaten Bojonegoro Rabu 14 Mei 2025 dengan susunan acara sebagai berikut. Acara pertama pembukaan, acara kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, acara yang ketiga pembacaan doa, acara yang keempat yaitu sambutan-sambutan. Acara yang kelima inti dan penandatanganan berita acara. Acara yang keenam yaitu penutup dan acara yang ketujuh yaitu harapan pendirian koperasi. Hadirin yang berbahagia, merupakan acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka bersama dengan bacaan umum kita. Al-Hadiyah As-Solihah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya kana Amin. Dilanjutkan acara kedua yaitu peringatan kebangsaan Indonesia Raya. Kepada yang bertugas disilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Memasuki acara yang kedua yaitu pembacaan doa yang akan dibacakan oleh beliau Bapak sendiri. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله
Muhammad. Allahumma ja'alna wa auladana wa azwajina wa dhurriyyatina tanamina 'alal ilmi wa Rabbana la tad'alna fi majlisina hadha dhanban lahu farasta bila hajatan qadaitaha fa yasartaha fa yasir umurana wa sudurana wa nawwir qulubana wa bisyarihati a'malina Allahumma tafadhal muslimin wa ahli syari'in wa syari'in wa kana taqabbal minna sami wa alayna innaka tawwabur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau disampaikan terima kasih. Hadirin yang berbahagia, dilanjutkan acara yang keempat yaitu sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Ketua BPD Desa Gading sekaligus sebagai pemimpin musyawarah desa. Kepada beliau Bapak Sunario kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nama bagi yang terhormat Bapak Camat Tambarejo atau yang mewakili bersama tim yang dihormati, yang terhormat Bapak Kepala Desa beserta perangkatnya yang kami hormati, kepada rekan-rekan BPD, kepada Ibu Ketua PKB Desa Gading yang kami hormati, kepada Bapak Ketua RT RW, Bapak Ketua Kapotan, Bapak Pendamping Desa, Ibu Bejan Desa Gading, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi kesehatan, umur yang panjang, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa melaksanakan musyawarah desa yang ada di Desa Gading dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan sebab apapun. Kedua kalinya sholawat wa salam kita berikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan besok kita mendapat syafaatnya, yaitu syafaatul amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, kami di sini BPD beserta pemerintah desa melaksanakan yaitu musyawarah desa. Yang pertama yaitu tentang pembentukan tim review RPJMDes Desa Gading. Kenapa Desa Gading melakukan RPJMDes kembali? Karena RPJMDes tahun 2019 sampai 2025 masa jabatan Bapak Kepala Desa yaitu sampai 2025, dan sekarang mendapat tambahan lagi 2 tahun menjadi 2027, maka Desa Gading melaksanakan RPJMDes kembali. Mungkin selama Bapak Kepala Desa melaksanakan visi dan misi yang belum terlaksanakan atau yang sudah dapat diteruskan lagi, atau program-program mungkin ada perubahan berkelanjutan. Yang kedua yaitu tentang perubahan RKP Desa Gading tahun 2025. Yang ketiga itu penetapan indeks desa. Yang keempat sosialisasi dan pembentukan koperasi merah putih Desa Gading. Pada kesempatan siang ini kami BPD bersama pemerintah desa terima kasih atas kehadiran bapak-bapak semuanya untuk melaksanakan yaitu yang pertama sosialisasi masalah pembentukan koperasi merah putih yang akan dirasakan nanti. Untuk itu kami atas nama BPD menyatakan bahwa pembentukan tim review RPJMDes Desa Gading, perubahan RKP Desa Gading tahun 2025, dan penetapan indeks desa dan sosialisasi dan pembentukan koperasi merah putih saya nyatakan dibuka. Terima kasih Bapak-Bapak, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Bapak Ibu yang kami hormati, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila
kasih. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Kepala Desa Gede kepada beliau Bapak Sugandi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan juga kecamatan yang dipimpin oleh Bapak Farman dan Pak Wisnu, juga bagi yang ibu yang baru dan yang saya hormati Pak Lutfi, yang saya hormati Bapak Babin Kamtipmas dan juga Bapak Babinsa yang saya hormati, Ketua BPD beserta anggota yang berbahagia, Ibu Ketua PKK dan anggota yang saya hormati, dari kesehatan Bu Bidan sudah hadir alhamdulillah, seluruh Ketua Dapotan dan kelompok tani yang hadir juga, Pak Sunoto Ketua LPMD yang saya hormati, juga seluruh Mas Arifin dan Mas Budi pendamping juga tenaga ahli yang nanti memberikan pemaparan berkaitan dengan tema yang kita bahas hari ini, juga seluruh Pak RT, Pak RW, dan juga undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu semuanya yang saya hormati. Ada yang kelewatan, Bapak Limas yang lagi berjaga, yang panas-panasan di sana yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi hari ini kita diberikan nikmat yang luar biasa sehingga kita dapat berkumpul di balai desa ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Salawat juga salam pada ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu kita doakan pada junjungan kita Nabi Abdul Nasr, dan mudah-mudahan kita doakan menjadi umatnya dan dapat syafaatnya di yaumul qiyamah. Bapak Ibu hadirin semua yang berbahagia, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim dari kecamatan, tim pendamping, dan juga seluruh hadirin yang pada pagi setengah siang ini menyempatkan waktunya di saat kesibukannya di sawah dan lain-lain, ngarit dan sebagainya. Akhirnya kami dari pemerintah desa mengundang jenengan, diajak untuk diskusi, diajak untuk musyawarah, untuk memikirkan bagaimana kelanjutannya untuk di desa Gede ini dan menyita waktunya jenengan semuanya. Mudah-mudahan ini menjadikan amal jenengan semuanya. Bapak Ibu hadirin semuanya yang berbahagia, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila nanti kami dalam menyebutkan segala-sesuatunya kurang berkenan di hadapan Bapak Ibu semuanya. Intinya Bapak Ibu semuanya dan Bapak Ibu ini saya ajak untuk berdiskusi. Intinya dengan saya kumpulkan di sini yaitu ajak untuk bagaimana kita mengikuti instruksi daripada Bapak Presiden nomor 9 tahun 2025 berkaitan tentang percepatan pembentukan koperasi desa merah putih. Itu yang intinya dalam musyawarah ini. Tapi di sini kita ikut desa BPD juga ikut plan. Tapi sekaligus karena apa? Karena kalau terusan teman tak umur lagi mestinya kan ya menyita waktu. Dan nanti juga pembentukan tim review dan sudah alhamdulillah sudah dilaksanakan oleh pemerintah desa dan BPD, dan penetapan indeks desa dan alhamdulillah sudah dikerjakan, dan perubahan RKP dari tim juga sudah melaksanakan dengan baik. Intinya nanti yaitu kita yang perlu benar-benar diskusi itu adalah pembentukan koperasi merah putih. Enggak. Jadi ini melihat apa yang disampaikan instruksi Bapak Presiden nomor 9 dan juga Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 33 ayat 1 mengatur bahwa perekonomian diusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, dan juga penunjuk pelaksanaan Menteri Koperasi nomor 1 tahun 2025. Maka di desa harus membuat, karena harus semua ini itu sih percepatan juga, karena harus desa harus membuat koperasi merah putih. Jadi tujuannya apa? Yaitu tujuannya untuk memotong pasok. Jadi agar nanti keinginan Bapak Presiden dengan adanya koperasi ini, semua pasokan dari pemerintahan itu langsung kepada koperasi. Misalkan contoh pupuk subsidi itu tidak usah melalui kios, jadi koperasi bisa langsung menebus ke distributor. Jadi ini produknya kalau materi tanggulang istilahnya kan seperti itu, materi akhir, jadi dipotong biar petani ini bisa langsung menikmati dan harganya bisa lebih terjangkau. Itu harapan daripada Bapak Presiden. Dan juga nanti untuk hal-hal yang subsidi dari pemerintah itu akan dialokasikan langsung kepada koperasi.
Jadi koperasi nanti itu harus membuat grade, ada 6 grade, tapi nanti secara tekniknya biar nanti dari pihak pendamping dan dari kecamatan yang menjelaskan. Sekilas nanti harapan saya, rekan-rekan semua, tokoh masyarakat, bapak ibu yang hadir ini kita sepakati. Kita dalam ini yaitu membentuk kepengurusan dulu. Nanti siapa, karena dalam pengurusan ini kita butuh 5 orang, pengurus, ketua, wakil ketua bidang usaha, wakil ketua bidang anggota, sekretaris dan bendahara. Itu yang nanti saya butuh kesepakatan dari seluruh yang hadir di sini. Karena saya sendiri, Yun Sewu, saya juga tidak punya calonnya dengan jenengan semua warga masyarakat. Jadi yang dari kemarin kita diskusi dengan rekan-rekan DPD dan juga pemerintahan desa mensepakati rekan-rekan yang kita undang. Yang saat ini adalah program yang sudah mewakili semua unsur sudah ada, baik dari tokoh wanita, dari pemuda, dari kelompok tani, dari kesehatan, dari pendidikan, dari raja, semua ada hadir saya lihat di sini. Dan harapan saya nanti setelah dengan misalkan dari penjelasan mungkin ada pertanyaan diskusi, mari kita buka seluas-luasnya karena di sini ada tim pendamping tim mandiri Mas Arifin dan juga dari Pak Parun Kecamatan yang nanti bisa menjelaskan apa-apa yang mungkin dalam budaya jenengan selama ini sudah sedikit tahu berkaitan yang namanya proses koperasi desa dari TikTok, dari media sosial sudah berkelimpahan semua. Saya yakin jenengan tahu, tapi mungkin tekniknya belum jelas. Oleh sebab itu nanti dan harus kita sepakati juga nanti dalam pembentukan ini nanti kita sepakati pengurus, pengawas dan juga anggota sekaligus. Setelah ini terbentuk dari ini nanti kita pengurus langsung menjalankan yang namanya penghukumannya, jadi dibantu seperti itu. Bapak hadirin, ya sekilas itu yang bisa saya sampaikan kepada jenengan semua. Monggo saran-saran ini kita berbuat bukan untuk saya tapi untuk desa lebih. Itu yang saya tekankan kepada dengan semua. Monggo saran-saran kita ikut memikirkan kemajuan daripada desa Gading, karena desa ini adalah milik kita bersama, bukan miliknya PBB ataupun kepala desa, tapi milik kita bersama. Mari kita bersama-sama memikirkan, membangun dan mengisi apa yang perlu kita perbuat di desa Gading. Demikian yang dapat saya sampaikan. Buat saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau disampaikan terima kasih. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, sambutan yang ketiga yaitu sambutan dari Bapak Camat Sabarjo, dan dalam hari ini akan disampaikan oleh beliau Bapak Suparman SH dan kepada beliau Bapak Suparman SHMN kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Gading beserta semua perangkatnya, Ketua BPD, beserta anggota, rekan kami berdua, bagi Kabinet yang berbangsa yang kami hormati, rekan kami dari tim 2 Kecamatan Sidoarjo, Bapak Wali Besar, Rolfi dan Mbak Tasiti yang merupakan dari Kecamatan Sidoarjo, juga Bapak Ibu dari unsur perempuan, PKK, RTRW, LPD dan juga semuanya yang hadir di Balai Desa Gading yang tahun 2021 yang kami banggakan. Alhamdulillah pada hari ini kita memiliki kesempatan bisa berkumpul di Balai Desa dengan keluarga dan keluarga Gading. Selanjutnya Bapak Ibu di depan Ketua BPD dan Kabupaten Desa sudah banyak menyampaikan kegiatan rencana kegiatan pada hari ini. Saya hanya menggarisbawahi Bapak Ibu bahwasanya jabatan kepala desa itu yang pertama berorganisasikan yang dulunya 6 tahun sekarang menjadi 8 tahun. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang desa pasal 79 ayat 2 huruf A itu disampaikan bahwasanya jabatan kepala desa selama 8 tahun. Mulai panjenengan dirawukan di sini dimohon di bantuannya. Tadi sampaikan sudah disusun ya timnya nanti maupun LKP bahwasanya panjenengan diajak turun rembuk yang dulu 6
tahun di 8 tahun 2 tahun ini bisa punya rencana apa ini kemarin saya dilakukan diminta urut-urutnya partisipasinya dan juga menyampaikan kepada masyarakat bahwasanya rencana 2 tahun yang akan datang desa harus punya rencana pembangunan jangka panjang. Jadi paling tidak bulan ini harus selesai lagi. Yang kalian belum bisa menyelesaikan bulan Juni dengan batal di kepala desa. Iya. Itu karena apa? Itu tunjukkan udah. Jadi awak dulu kalian kan udah Pak. Taruh kertas. Saya tulisannya itu. Nah, sama saja di maka dari itu Bu Sek dan tim monggo sesuatu diselesaikan bahwasanya review itu gampangannya peninjauan kembali dicek mana yang mungkin direncanakan atau ke belakang yang belum dikerjakan monggo nanti disampaikan kembali diterbitkan untuk 2 tahun yang akan datang dan ditambah ada usulan-usulan yang baru berkaitan dengan pelaksanaan pemerintah di desa Bagi. Jadi Pak Kades tadi menyampaikan jadi dari wong sak desa, ora wae kepala desa, ora wae BPD. Lah kok panjenengan selaku wakil dari masyarakat, diatur di sini dijarukan menurut terkait dengan pelaksanaan pemerintahan di desa, jadi dalam bidang pemerintahan sosial maupun dalam bidang pembangunan. Paham Pak Bu ya? Sampai di sini paham ya? Di desa ini Pak Kepala Desa masih punya utang, utang perencanaan untuk 2 tahun ke depan. Yang kedua tentang RKPDes, tentang kerja pemerintah desa, yang ditetapkan tahun 24 kemarin untuk tahun 25 karena ada beberapa kebijakan dari pemerintah baik dari kabupaten, provinsi maupun pusat. Nah, juga direview kembali, dicek kembali yang belum disampaikan di RKPDes yang kemarin, sekarang ini diterbitkan. Contoh, kalau dulu belum ada program dari Pak Bupati tentang Gayatri, Gayatri pun percoba. Nah, aku pilih sini Gayatri itu program Pak, program pemerintah Kabupaten Jember, Pak Bupati yang baru, bahwasanya ini program pemberdayaan usaha ekonomi keluarga secara mandiri. Nah, itu yang diterapkan adalah usaha ayam potong. Pak Igi pun ngasih soto, kalau jadi PDW kancane bagi, nah, itu salah satu contohnya dari Bu. Di Pak Igi mari coba, maksudnya masyarakat diajak kayak minimal, minimal sama. Nah, jadi kenapa Pak Bupati punya program seperti itu? Bahwasanya selama ini Bojonegoro itu terkenal penghasil jagung. Nah, penghasil jagung dikirim ke Blitar, itu secara diolah menjadi pakan ternak. Nah, panjenengan mengikuti acara negosiasi Pak Beki, saya juga ada Bupati dan itu proses. Nah, maka dari itu diharapkan nanti Bojonegoro juga ingin belajar dari Blitar, bahwasanya ingin menjadi penghasil telur di Bojonegoro. Jika nanti orang diberi uang Blitar lain, maksudnya kita juga belajar bahwasanya di Bojonegoro menjadi penghasil telur untuk kepentingan masyarakat. Itu salah satu programnya yang dulu saat penetapan RKPDes belum ada. Yang pertama, yang kedua tentang koperasi desa merah putih, itu ini juga belum ada. Nah, itu kenapa Bapak Ibu pastinya dihadirkan? Soalnya desa juga butuh reng-rengan dana berdamping, istilahnya dana sharing untuk kegiatan dari program pemerintah kabupaten, provinsi maupun dari desa. Nah, secara teknis masalah koperasi merah putih mungkin Mas pendamping yang diminta khusus terkait dengan informasi koperasi merah putih nanti akan menyampaikan. Dan juga kebetulan di tim kami ada Pak Tesra, Pak Wisnu, itu juga pensiunan pegawai koperasi Pak. Maksudnya tidak dari pegawai koperasi kecamatan sehingga nanti ya bisa sharing-sharing
bisa berlembut terkait dengan kegiatan operasi merah putih. Nah, itu mungkin ranahnya Mas Pendamping, kami hanya menyampaikan di pesan saja bahwasanya pendirian operasi merah putih itu wajib wajib ada di Indonesia. Dan mungkin masalah selanjutnya duit kondi caranya biar itu menunggu berita lebih lanjut. Selanjutnya saat ini dibentuk dulu pengurusnya di desa Gading, siapa yang ditunjuk monggo untuk forum yang menentukan, dan nanti setelah selesai diterbitkan berita acara. Nanti dikirim ke dinas perdagangan secara bersama-sama. Nah, setelah itu nanti diusulkan di Kementerian Hukum untuk mendapatkan legalitas di Kementerian Hukum dan HAM di pusat. Nah, itu dengan coba sumber itu duit cara biar itu nomor sekian. Yang penting saat ini pengurusnya ada dulu. Soalnya ini termasuk program yang bersifat wajib. Nah, saya percaya bagi kalau ini juga bisnisnya apik. Boleh Pak Guru dulu ya. Sering dia pindah, sering rambut. Iya, aku paham dari soalnya dia kalau aku terlalu soalnya. Nah, maka dari itu, sekali lagi disuwun panjenengan sengkut kami bangun desa Gading termasuk dalam bidang operasi, salah satunya itu. Terus yang ketiga atau empat tiga desa itu Mas Pendamping sudah selesai. Namun ya, pokoknya diserah lo dulu orang kayak ini nggak selesai kesulitan itu mau jual kayu, ya. Statusnya Mas tetap, alhamdulillah. Jadi dikhawatirkan ini bagi dengan adanya item yang baru, ya dikhawatirkan nanti statusnya turun. Masih nanti turun, BB berpengaruh pada BB yang mau diterima. Tapi kalau tetap bisa mandiri, alhamdulillah. Sakit itu dari pendamping ini. Pendampingnya malah lurah itu. Pendampingnya sekarang manut. Ya sekarang apa saya percaya nih. Karena itu kita masuk program yang berbayar. Karena ini menurut saya bagi orang di Solo saya berbayar sama di kecamatan juga sama. Jika akan diterima subuh jam itu selesai dan itu baca dulu aja. Tapi nggak apa-apa, kita bismillah. Yang penting pasukan ini saya percaya berkati sama orang siap mawon program-program yang ada tetap berjalan lancar di Gading semuanya saja, baik di bidang pemerintahan, sosial maupun di bidang pembangunan. Terus terkait dengan KPDS ini Bapak Ibu, kemarin juga sudah disampaikan terkait dengan pendampingan BK. Gading rencana jembatan jalan ya. Jadi nanti Yoreli jembatan posisi tahun dan jalan ya. Ya alhamdulillah mudah-mudahan semuanya berjalan ya Bapak Ibu. Menurut saya mungkin kenapa tiap desa nggak betul. Nah itu tergantung usulan desa. Karena Pak Bupati yang sekarang Pak Waro menjadi bantuan keuangan khusus di Roto Pak per desa satu. Minimal satu, arek desa itu diurus apa? Jembatan jalan, CIT maupun balai desa atau kantor desa. Jadi ketua berarti yang jadi prioritas adalah jembatan dan jalan. Nah, monggo itu juga dulu di RKPDS-nya belum ada Pak Rustin ya. Monggo nanti saya pendampingannya disampaikan, ditulis. Jadi pokoknya duit itu dijajar besar ya. Seperti yang ceritanya udah dilongi. Nah, udah sampai kok malah gak semangat. Ya, nah, itu pikiran ini. Nah, nanti di ya. Yang penting, monggo karena itu tuntutan dari pemerintah dasar. Yang utama, silta bisa kalau dan masalah lainnya menyesuaikan. Nah, itu sudah nanti semua silta dilongi itu kurang semangat lagi. Termasuk BPD juga tambah 2 tahun lagi sampai kepala desa. Nah monggo nanti sinergi di pemerintahan baik dalam bidang fisik maupun yang lain. Dan untuk BKK Limas RT sampun jadi ada permintaan dari Pak Camat desa-desa yang belum menyalurkan BKK RT maupun Limas. Jadi juga itu Bapak Ibu
terkait dengan gotong royong. Sudah lagi. Ya, alhamdulillah. Ini Bapak Ibu, kenapa pemerintah tiap tahun menggalakkan bulan bakti gotong royong? Soalnya kerja bakti itu saat ini kayak ini mas hilang, malah harus nekat nyatus lebih sahabatan jauh sebab itu masih ya. Jadi jangan sampai tradisi luhur dari nenek moyang kita itu dihilangi Pak. Masih saya kira usul milenial nekat nyatus ya jadi sambatan di sini bagian ibadah kerja bisa berarti kembang royong tulung itu. Maka dari itu kenapa setiap tahun pemerintah mengadakan bulan bakti gotong royong itu mengingatkan sehingga bahwasanya gotong royong itu masih dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat baik di desa maupun di kota. Jadi jangan sampai punah. Itu sedikit yang dapat kami sampaikan nanti terkait dengan masalah operasi pramuti. Monggo nanti Mas Arif dan Mas Bici untuk menyampaikan bahwasanya apa yang harus dicukupi, apa yang dilakukan oleh pemerintah desa terkait dengan pendirian koperasi desa merah putih. Dan itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau disampaikan terima kasih. Bapak Ibu, hari ini berbahagia dilanjutkan sambutan yang keempat, yaitu sambutan dari penyatu desa yang disampaikan oleh beliau Bapak Muhammad Zainal Arifin Akmuri Hajil SKP. Kepada beliau disilakan. Ya, izin memberi mawar. Apa dia memberikan mawar? Betul, kepala desanya tadi tentang podium ini. Soalan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Sahabat Darjo yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sukarman selaku Kasih PSD, Bapak Kasih Kesar. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa, jadi beserta seluruh perangkat desa. Yang saya hormati Bapak Ketua BPD beserta seluruh anggota. Yang saya hormati Bapak Babinsa, Babinsa Kemas beserta seluruh ketua RT, ketua RW, perwakilan perempuan dan semua yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, saya mau sampun dijelaskan banyak sekali terkait KPDS maupun review RPJMDS. Jadi saya akan fokus ke operasi desa merah putih. Mau jadi nanti ada dua agenda terkait proses. Yang pertama penyuluhan berarti yang sedang saya lakukan hari ini, yang seharusnya disampaikan oleh Dinas Perdagangan dan Koperasi, karena di Dinas Perdagangan pasukannya rodo kurang, jadi diwakili pendamping desa. Ngapunten nggih. Yang kedua, nanti setelah sosialisasi ini akan ada rapat anggota yang dipimpin oleh 3 pimpinan rapat. Di dalam rapat anggota tersebut nanti memilih pengurus, 5 pengurus operasi dan 3 pengawas. Syaratnya mau pemawar perlu bacakan gitu. Yang pertama pengurus operasi merah putih harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian, jujur, loyal dan berdedikasi terhadap koperasi. Yang kedua, mempunyai keterampilan kerja, wawasan usaha serta semangat kewirausahaan. Yang ketiga, tidak mempunyai hubungan keluarga saudara maupun keluarga semanda dengan sesama pengurus maupun dengan pengawas. Bisa dipahami ini. Pengurus saudara bukan akal, semenda itu apa? Kalau semenda itu hubungan kekeluargaan yang didapat dari pernikahan, menantu dengan mertua, dengan ipar, dengan ponakan dan lain sebagainya. Terus yang keempat tidak berasal dari pimpinan desa. Pimpinan desa dalam hal ini dimaksud adalah pemerintah desa, baik itu kepala desa sampai ke perangkat desanya dan juga BPD. Jadi BPD tidak boleh menjadi pengurus koperasi. Jumlah pengurus koperasi minimal 5. Jadi nanti kita bentuk 5 mawar karena ini adalah koperasi yang baru. Terdiri dari ketua, wakil ketua bidang usaha, wakil ketua bidang anggota, sekretaris dan bendahara. Serta harus melibatkan wakil perempuan.
Jadi perempuan tidak boleh ditinggalkan, gitu. Harus kita gendeng. Bayi yang ditinggal hilang. Bisa diulangi ya terkait pengurus ini. Larangannya kita jelas. Yang kedua terkait pengawas. Pengawas harus mempunyai persyaratan, mempunyai pengetahuan, keterampilan kerja, jujur dan berdedikasi terhadap koperasi. Yang kedua tidak pernah menjadi pengawas atau pengurus sebuah lembaga atau koperasi yang pernah dinyatakan pailit, yang pernah dinyatakan bangkrut. Bukan itu bukan asal. Terus yang keempat, ketua pengawas koperasi Merah Putih dijabat secara ex officio oleh kepala desa. Jadi ini otomatis bukan saat dimusyawarahkan lagi bahwa ketua pengawas itu adalah kepala desa. Terus yang terakhir, tidak memiliki hubungan semeda ataupun saudara dengan sesama pengawas maupun pengurus. Sama. Terus yang terakhir adalah pengelola. Nah, masalah pengelola ini kita bisa belakangan mawar lagi ya. Karena hari ini yang kita utamakan adalah pembentukan koperasi, berarti ada pengurus dan pengawas. Oke, berikutnya ada yang ditanyakan? Ini komentar. Nah, di awal di pengawas kan belum disebutkan apakah perangkat desa atau pimpinan desa boleh menjadi pengawas atau tidak. Gitu. Ya, secara aturan kami memang belum menemukan larangan terkait BPD maupun perangkat desa yang tidak diizinkan menjadi pengawas. Namun di balik itu kita juga harus mempertimbangkan banyak hal terkait juga konflik kepentingan dan lain sebagainya. Jadi ketika memang ada masyarakat yang memenuhi syarat, ya perangkatnya untuk muncul sedikit. Bisa. Oke, berikutnya terkait penamaan koperasi Desa Merah Putih. Sesuai jumlah kita, penamaan koperasi Desa Merah Putih itu diawali dengan frasa koperasi Desa Merah Putih Gading. Nanti ketika Gading ada yang menyamai namanya, maka ditambahi kecamatan. Koperasi Desa Merah Putih Kecamatan Gading. Kecamatan Tabla Betul. Ngapunten. Terus bagaimana jika kecamatan juga ada yang menyamai? Kita tambahi lagi Kabupaten Bojonegoro. Saya pikir setelah kabupaten Mesmotong nggak mungkin ada yang menyamai. Berikutnya domisili atau kantor koperasi. Sementara kantor koperasi berdomisili atau bertempat di desa. Jadi naik ke kantor desa. Jadi ketika desa hari ini atau tahun ini mampu untuk membangunkan kantor koperasi, ya silakan. Tapi ketika desa belum mampu untuk membangun kantor koperasi, maka kantor koperasi naik di desa terlebih dahulu. Itu yang kami sepakati ketika Zoom dengan dinas koperasi seperti itu, Bapak. Karena koperasi ini sesuatu hal yang baru, gitu. Ya, rada unik nih kami ini. Terus yang ketiga, permodalan. Dari mana koperasi Desa Merah Putih ini mendapatkan modal? Dari punya angin-angin modalnya bagaimana? Pemerintah. Ya, jangan kodes Merah Putih ini adalah instruksi presiden. Ya pasti jika presiden sudah menginstruksikan itu pasti juga akan di baru ini dengan jalan keluar terkait modal ini. Sebenarnya langsung mikir terkait modal ini, nanti biar orang-orang yang lebih kompeten saja yang memikirkan. Sementara modal awal kita dari simpanan pokok. Terkait simpanan pokok. Syarat berdirinya koperasi itu harus dibentuk minimal 20 anggota. Kita beri siap jadi anggota dulu. Nanti saya gini. Ini tidak apa-apa, karena koperasi ini tidak memaksa. Prinsip koperasi dari anggota untuk anggota. Nanti ketika koperasi ini besar mendapatkan SHU atau mendapatkan hasil usaha, siapa yang akan diuntungkan? Anggota. Yang enggak jadi anggota tidak mendapatkan apapun dari koperasi, kecuali pelayanan. Pelayanan tadi bagaimana kuku atau yang lain sebagainya. Terus syarat menjadi anggota itu apa? Seluruh warga yang ber-KTP Gading berhak menjadi anggota koperasi Desa Merah Putih.
dengan membayar simpanan pokok. Jadi nanti di rapat anggota jenengan tentukan besaran simpanan pokoknya berapa. Simpanan pokok itu dibayarkan sekali seumur hidup. Jadi nilainya waktu dulu ya Pak Pokok, cuma kita harus memperhatikan kemampuan masyarakat yang lain. Karena harapan kita semua warga di Desa Gading itu masuk ke anggota koperasi. Jadi nek lo yakin jenengan misal dijak urunan 1 jutaan akeh mangkune kanggo simpanan pokok, tapi masyarakat yang lainnya belum tentu. Nah itu juga perlu dipikirkan. Nah nanti total simpanan pokok itu akan menjadi modal awal koperasi ini. Yang kedua ada juga yang namanya simpanan wajib. Simpanan wajib ini dibayarkan oleh anggota koperasi setiap bulan. Nilai ini sih ya nggak apa-apa, 10.000 kan 20.000 kan dibayarkan setiap bulan ini. Terus berikutnya oh ya usaha ya, usaha makom awal yang bisa dilaksanakan oleh koperasi desa. Jenengan kalau tanggal nih, jenengan nih promo koperasi ini pikirannya tentang putih. Tanggi, pikirannya masih simpan pinjam. Selatan, penjauh gimana? Pasti pikirnya tentang simpan pinjam. Koperasi, padahal koperasi itu tidak melulu tentang simpan pinjam. Contoh paling dekat dengan kita itu koperasi BNT Anu Masuk. Nggak hanya simpan pinjam loh, mereka punya swalayan dan lain sebagainya. Harapan Bapak Presiden kita nanti sudah seperti itu, mempunyai beberapa gede, termasuk gede sembako, gede simpan pinjam, gede pupuk, dan beberapa gede lain yang sesuai dengan potensi desa. Jadi ini proyek yang sangat besar. Diharapkan nanti pemilihan-pemilihannya juga benar-benar yang memiliki dedikasi tinggi untuk menjalankan koperasi ini. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, perlu Bapak Ibu ketahui, kami di sini sebagai pendamping desa diberi tugas untuk mengawal koperasi desa Merah Putih sampai ke pembentukan. Setelah pembentukan nanti dinyatakan koperasi ini terbentuk, maka pendampingnya selanjutnya akan didampingi oleh dinas koperasi itu. Jadi tentunya nanti siapapun yang dijadikan pengurus tidak perlu khawatir. Nanti aku nggak opo. Oh berpengurus ya aku nggak opo. Biasanya nonton Pak Kaden. Jangan nonton khawatir karena nanti pasti akan ada pendampingan oleh ahli, yaitu dinas perdagangan dan koperasi kabupaten Kediri. Di sini ada yang tanya kan? Gaji. 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 Nah, karena kita bekerja, walaupun pekerjaannya diharapkan berada di dunia pemberdayaan, kita tetap tidak boleh, tetap kita manusiawi, kita menanggapi gaji, honor maupun insentif. Karena bagaimanapun juga ketika kita tidak bisa memberdayakan diri sendiri, maka mustahil kita bisa memberdayakan masyarakat. Hanya saja di koperasi Merah Putih ini masalah gaji maupun honor sama sekali belum pernah kita bahas. Aturannya belum ada. Nek aturan pada bukan sahabat. Nek aturan pada koperasi pada umumnya atau lembaga usaha pada umumnya, gaji diambilkan dari laba. Di sana kan ada operasional dan lain sebagainya. Nek labanya gede, labanya akeh, ya gajinya semakin gede. Nah, ini berlaku juga untuk BUMDes. Nah, terus terkait toko ngerti nanti. Sementara nanti setelah dibentuk, kita sudah diharap dulu menunggu instruksi lebih lanjut. Yang pasti podcast ini harus sukses, itu instruksi presiden. Bagaimanapun juga podcast ini proyek-proyek semua kementerian, duanya kementerian yang diterjunkan untuk menangani podcast ini, untuk mensukseskan podcast ini. Jadi dengan memperbaiki nanti negara pasti memiliki perhatian khusus terhadap ini. Terus yang terakhir, mungkin di desa Gading bukan deh, tapi banyak sekali di beberapa desa yang menanyakan apakah BUMDes ini nantinya akan menggantikan BUMDes, sementara BUMDes sudah berjalan. Jawabannya bukan. Sebisa mungkin BUMDes dan BUMDes harus berjalan beriringan. Walaupun kepemilikannya berbeda. Kalau BUMDes itu jelas milik desa, sedangkan koperasi milik anggota. Tapi kita jangan bersaing, kalau bisa berjalan, saling berkolaborasi. Saya kira harus kolaborasi. Jadi BUMDes, vokasi, sama-sama
memiliki tujuan untuk memberdayakan masyarakat. Ada pertanyaan? Betul gitu. Karena selanjutnya di sini nanti akan ada penayangan video Bapak Presiden terkait operasi desa Merah Putih. Selanjutnya akan ada pemilihan 3 pimpinan rapat, nanti kepala desa, BPD, sama 1 masyarakat Mawon. Setelah itu yang lain atau dari kecamatan atau kami boleh meninggalkan lokasi dan dilanjut rapat itu. Karena memang ini sesuatu yang baru, saya minta izin untuk tetap mendampingi di rapat anggota. Yang penting di sini Pak Kades ini, bukan di sini kalau di Kemantung, karena memang sudah bukan tanahnya, nggak ya. Ya cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau disampaikan terima kasih. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara selanjutnya yaitu pembentukan koperasi desa Merah Putih. Sebelumnya, marilah kita saksikan bersama dalam video Bapak Presiden Republik Indonesia terkait dengan koperasi Merah Putih. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu penutup. Sebelum acara kita tutup, saya disini sebagai pembawa acara. Apabila ada kurang lebihnya kata-kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan marilah kita tutup acara ini dengan baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Untuk selanjutnya yaitu acara rapat pendirian koperasi. Acara rapat pembentukan koperasi Merah Putih yang akan dipimpin oleh beliau Bapak Kepala Desa tadi. Kepada beliau kami persilakan. Oke. Nah, saya harap dari rekan-rekan masyarakat tetap stay di sini. Karena ini adalah pemilihan pemimpin rapat. Saya harap untuk Pak Guru Jubri untuk memimpin rapat dan saya, dan juga didampingi oleh pendamping juga. Di sini nanti kita langsung pada pembahasan yaitu pemilihan pengurus dan pengawas. Monggo Pak Juri, monggo. Ini adalah yang pemimpin rapat ya, yang harus digarisbawahi. Ini bukan pengurus, tapi sudah bisa dimasukkan dalam pengurus. Nah, ini Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan selanjutnya itu setelah kita bertiga dan bersama didampingi oleh pendamping, bukan nanti kita langsung ini saya serahkan sepenuhnya kepada seluruh yang hadir. Bahasanya namanya koperasi dan kita sepakati bahwasanya kita membuat koperasi baru karena ada 3 kriteria pembuatan baru, perbaikan koperasi sudah ada, dan juga merger. Karena jadi punya koperasi secara otomatis kita membuat koperasi ya. Nah, koperasi tadi sudah disampaikan bahwasanya namanya adalah Koperasi Desa Merah Putih Gading, dan itu kita sepakati namanya. Insya Allah itu sudah ada di Bojonegoro. Kalau di Bojonegoro khususnya saya lihat bahwasanya ini tidak ada yang sama, tapi kurang tahu nanti digabungkan karena satu Indonesia. Karena nama itu harus nggak boleh sama. Kalau nanti ada yang sama, nanti otomatis nama koperasi adalah Koperasi Desa Merah Putih Gading Kecamatan Tambarjo. Itu namanya. Setelah ini monggo kita diskusi mencari pengurus dulu 5 orang. Monggo kita serahkan dengan syaratnya tadi sudah dibacakan oleh Mas pendamping Mas Arif untuk syarat-syarat yang boleh dan tidak boleh. Saya minta dari rekan-rekan semua mengusulkan nama. Nanti kalau perlu voting kita voting dari 5 pengurus itu, tapi harus ada cewek. Misalkan cowoknya 3, ceweknya 2 atau bagaimana, atau mewakili dari Mudi ada, Template ada, Gading ada, biar nanti perjalanannya juga sengit kepenak.
saya tidak ingin menunjuk, justru saya tidak ingin menunjuk, tapi monggo mungkin siapa yang bersedia menjadi pengurus, angkat tangan, guys. Siapa yang bersedia menjadi pengurus Koperasi Desa Merah Putih Gading Tambakjo? Abet yang atung. Abet. Sebelum berangkat ke pemilihan cari pengurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembentukan pengurus Koperasi Desa Merah Putih Gading Kecamatan Tambakjo, kami bertanya Pak Kades. Kami bertanya pada Mas Bupati Mas Arifin. Nah, tadi sudah disinggung oleh Mas Arifin bahwasanya pembentukan pengurus Koperasi Desa Merah Putih Gading Kecamatan Tambakjo tadi ada 5 personil dulu sebelum melangkah ke pengawas dan pembentukan anggota nanti akan dirapatkan lebih lanjut. Yang saya tanyakan, 5 pengurus Pak ini dimaksud itu menduduki jabatan apa saja? Terima kasih. Oke, Mak. Ibu ketua Langsung mau. Tadi saya misalnya ini 5 pengurus, 1 adalah ketua, nomor 2 adalah wakil ketua bidang anggota, wakil ketua bidang usaha, sekretaris dan juga bendahara. Yang dibutuhkan 5 itu. Kita ke. Namun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ini ada bukti pemilihan dari pengurus Koperasi Desa Merah Putih, karena mengingat untuk koperasi itu bersangkutan dengan uang meluap. Saya mohon untuk yang dipilih nantinya atau bapak-bapak ibu sekalian harus yang berloyalitas yang pertama, yang kedua harus jujur atau yang bertanggung jawab. Itu intinya seperti itu. Karena apa? Karena tadi sudah disinggung untuk koperasi sementara ini tidak ada gajinya. Itu harus betul-betul orang itu loyalitas atau betul-betul istilahnya kerja bukti dulu. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, atau yang mau mimpin atau yang istilahnya yang terbentuk di pengurus koperasi harus betul-betul orang yang berkomitmen atau yang mampu di bidangnya. Itu. Nah, itu saja karena kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih atas masukan. Tadi juga sudah disinggung. Ini saya bacakan sedikit ya. Saya ulangi lagi apa yang disampaikan oleh pendapat tadi, yaitu pengurus itu harus memenuhi persyaratan prinsipnya. Pertama, mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian, jujur, loyal, dan berdedikasi terhadap koperasi. 2. Mempunyai keterampilan kerja dan wawasan usaha serta semangat kewirausahaan. Jadi semua di sini sebenarnya yang kemarin kita undang itu memang orang-orang masih muda, jujur, punya kewirausahaan untuk mewakili tiap-tiap RT. Karena kemarin sebelum kita menentukan seperti ini, kami dari pemerintahan desa sudah rapat antara saya dan BPD dan mereka menentukan, oh kita tahu ini loh. Jadi setelah penjaringan kami sekarang jenengan sebagai terundang sing nomor 5. Nah, terus yang ketiga yaitu tidak mempunyai hubungan keluarga. Karena saya anggap ini tidak ada yang punya hubungan keluarga dengan saya. Adanya hanya ayah dan anak. Ayah sebagai kepala desa maksud saya. Tidak berasal dari unsur pimpinan desa, karena itu secara otomatis tidak boleh. Yang masih mungkin masalah berkaitan untuk anggaran. Kemarin saya juga sekilas bahwasanya nanti setelah ini terbentuk nanti ada pendampingan dari Satgas, yuk istilahnya di sekolah nol ngerti, tetap itu. Dan masalah gaji, kalau masalah operasional itu sudah didok, tapi memang belum keluar dananya. Itu 2 desa dari provinsi, yang lainnya dari APBD Bojonegoro. Itu ada biaya operasional, tapi nilainya berapa itu kita juga belum tahu, tapi berasal dari APBD Bojonegoro untuk operasional sementara ini sebelum operasi ini beroperasi, istilahnya seperti itu. Ngurus menyusun jadi ketua sistem, wakil ketua bidang sistem, wakil ketua sistem, sekretaris dan bendahara. Ngomong di Pak. Ketua
dapat lebih baik. Ribon tinggi. Langsung mantap. Kemana sih terlalu semangat hari ini yaitu pertama Bapak Aridi perwakilan dari RT 5, Mas Ikul perwakilan dari RT 5, Mas Anhar dari RT 2, tapi tidak boleh dari koperasi yang sama berjabat. Yang keempat yaitu Mbak Nova RT 1. Yang ke-5 Mas Aan dari RT 6, RT 8, maaf. Yang ke-6 Mbak Nurul ini dari RT 8. Yang ke-7 Mas Muslimin, Mbak. Musliman dari RT 5. Yang menempati ketua Pak Mus yang bisa IT dan mengoperasikan Berikut Mas Umam, perwakilan dari RT 9. Kalau Bapak Ibu Pak Mus yang kedua Bapak Umam. Berarti kosong akan juga. Setuju bukan? Setuju. Oke, kita akan voting jam enak. Monggo. Setuju. Yang kedua yaitu Wakil Ketua Bidang Usaha. Monggo. Pak Mus. Yang lain? Pak Mus. Pertanyaan untuk Mas Aridi, istrinya BPD bisa nggak? Nah, ini Pak. Tidak menjadi pengurus maupun pengawal. Tergantung pengawal ini di BPD ini komputer. Selama keluarganya tidak ada yang menjadi pengurus atau pengawas maka boleh. Terus satu hal lain, nanti pengawas ini tugas utamanya, pengelola pengurus ini tugas utamanya menghadap menjadi datangi orang. Jadi apa ya pengurus ini termasuk menghadapi dinas-dinas terkait. Jadi memang harus ada salah satu tokoh yang memang benar-benar terbiasa untuk hal itu. Terus untuk anggota yang 20 orang itu bebas, termasuk pengelola juga bebas. Lagi kita nih, Wakil Ketua Bidang Usaha Mas Aridi dukung Mas Aridi siap. Jadi punya Mas. Setuju? Oke, terima kasih. Yang ketiga yaitu Wakil Ketua Bidang Anggota. Wakil Ketua Mbak Nova. Terima kasih. Monggo. Setuju? Oke, kantung kawin di Indonesia sekretaris dan bendahara. Perwakilan perempuan Inten Sekretaris dia nomor bendahara dia. Sekretaris dulu dong. Mbak Nurul ini ada 8 Ribun. Mbak Nova. Nama bendara ngomong. Bendara. Mbak Nova bendara. Itu perwakilan dari RT 1 Mbak Nova bendara. Siap Mbak? Alhamdulillah. Setuju? Jadi kantung sekretaris. Jadi untuk Pak Pri. Pengawas. Salah. Enggak goblok. Gua tinggal info. Jadi Sinten satu orang lagi sekretaris.
yang pada ya. Anak rapokot toh. Tarik. Masuk bang ipul bang. Karena ipul loh. Ipul ya. Orang tercandung. Ya? Jadi monggo, sinten sekretaris Mas Ipul. Bawa apa? Anu, perempuan bebas. Lanang ya oleh. Perempuan pun enten, panas lagi nggih boleh. Laki-laki nggih boleh. Boleh. Mas Ipul. Berikut sekretaris Mas Ipul. Dileki wae. Orang setuju? Mas Ipul siap? Ini akan saya bacakan tuntutan pemilu Koperasi Merah Putih Desa Gading. Ya akan saya bacakan yang pertama yaitu Ketua Bapak Khairi Imam Abu Jafa. Yang kedua yaitu Wakil Ketua Bidang Usaha Bapak Alidi. Yang ketiga Wakil Ketua Bidang Anggota Bapak Atul Hamdani. Yang keempat Sekretaris Bapak Ahmad Saiful Anam. Yang kelima yaitu Bendara Anggita Nova Pamungkas. Pengurus koperasi Desa Merah Putih. Jadi kecamatan tangga itu sudah terbentuk dengan komponen 5 orang itu. Semoga yang jelas pesan saya itu jujur ya. Sepenting jujur. Yang pertama ketua Bapak Uman, terus bidang usaha Bapak Arifi, anggota Bapak Ahad, sekretarisnya Bapak Saiful, benderanya Mbak Nova. Mas Saiful pinter IT, tes perangkat. Saya sekarang sertifikat di komputer ya. Sertifikat. Setelah verifikasi pinter, tenang tuh ya. Video 100 kurang 1. Itu pengurus koperasi kita. Yang jelas tugas dari pengurus tadi sengaja itu cari anggota minimal kan 20 tadi ya. Yang jelas wis gue anggota 5, itu pengawasnya telu kan wis 8. Nah, ya kudune nak syarat itu ya perangkatnya ya mau anggota jadi ini gitu tuh 20 itu lho. Perangkat RT RW. Yang jelas di koperasi itu ada 2 tadi ya, simpanan pokok, simpanan wajib, nanti ada simpanan harian, itu ada seterusnya itu banyak sekali. Yang utama 2 tadi, pokok ya po 100.000, po 20.000, nah 20.000 ya betul, karena wajib itu ya 10.000, seperti itu. Yang jelas pesannya ada tadi ya, sing jujur, sing amanah. Soal itu begitu wong. Pesan gue cuma nak duitnya tak dibor. Dieling-eling gitu loh. Pokoknya duitnya tak dibor. Goleng nganggo deprok. Semrempak. Ini sing betul nih. Wajan warna. Yang jelas kepala desa. Terus Pak Guru Juri. Awas. Satu lagi. Apa RT ku 1? Ya, tapi ya monggo. ya itu 14 malam. Iya, kan bener kan nonton naik terus digenti monggo. Saya pesen monggo. Masalah. Masalah mangke. Nggak nyantai loh. Mbak Yanti, monggo kantor bapak-bapak ibu-ibu. Enak surat sing teko Mbak Yanti. Ya, Mbak Yanti. Pun nggih. Mboten usah kok diprotes. Waktu kok protes gitu. Mungkin pisan protes gitu. Nggih. Pun nggih. Pengurusnya niku, pengawasnya niku. Nah, iya apa pengawas tukang ngerti entek itu man. Ini kok
Pengawase kula Pak Lurah kalih Mbak Win. Mbak Win kok Mbak Win ya?